Hai, nama saya Muhammad Aksal Bari Putra dari kelas Desain Grafis A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia semester 1 dari bab 1 hingga bab 4. Bab 1. Hakikat Bahasa Indonesia. Sejarah berkembangnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-9. Pada masa awal Kerajaan Sriwijaya, telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal. Dari kenyataan tersebut, dapat diperkirakan bahwa bahasa berperan sebagai wahana komunikasi dalam pemerintah. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan adalah bahasa Melayu kuno. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan dengan adanya prasasti-prasasti bersejarah. Contohnya, prasasti Gandasuli di Kedung yang berbahasa Melayu kuno. Lanjut ke abad 14 dan 16. Pada tahun 1380 Masehi, ditemukan pula sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab. Dengan demikian, angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai batasan antara Melayu kuno dan Melayu baru. Artinya, bahasa Melayu kuno telah berlahir sejak bangsa Melayu menggunakan bahasa tersebut, mengadakan kontak dengan bangsa lain, baik melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam. Selain itu, tumbuh jayanya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai pesisir Nusantara pada abad ke-14 Masehi, abad ke-17 dan 18. Pada abad ke-17, di Malaka, saat Portugis masih berkuasa, sastrawan Melayu masih dapat berkarya dan menghasilkan karya-karya tertulis bernilai tinggi. Pada awal abad ke-17, Johor membangun kesusastraan Melayu yang sempat musnah akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Satu dari karya sastra penting itu adalah buku sejarah Melayu yang ditulis oleh Nun Muhammad Sri Lana, abad ke-19. Pada abad ini, terjadi pembagian wilayah antara Inggris dan Belanda yang menyebabkan terpolarisasinya bahasa Melayu dalam dua wilayah yang berbeda. Satu berkembang di Semenanjung Malaya dengan pusat budayanya di Johor, sedangkan yang satu lagi berpusat di Riau atau dengan sebutan Riau Lingga. Tokoh penting pada abad ini adalah Raja Ali Haji. Diyakini bahwa bahasa Melayu di kerajaan Riau Lingga tidak akan sedemikian baiknya tanpa Raja Ali Haji. Raja Ali Haji telah meletakkan dasar-dasar pokok pembinaannya sehingga di kawasan ini disebut bahasa Melayu Tinggi. Melayu Tinggi itulah yang menjadi dasar bahasa Indonesia yang pada Kongres 1 Pemuda Indonesia 2 Mei 1926 diberi nama baru dan peran peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Abad ke-20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Abad ke-21. Pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan, yakni Kongres Bahasa Indonesia ke-8, ke-9, dan ke-10. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yakni bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional memiliki fungsi: pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Tiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang dari budaya dan bahasanya. Keempat, alat penghubung antar budaya dan bahasa. Kemudian, bahasa negara memiliki fungsi: 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di antara lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan manfaat ilmu pengetahuan serta teknologi. Variasi bahasa. Variasi bahasa ada bermacam-macam. Variasi bahasa lisan dan tulisan. Variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Variasi bahasa dialektal. Variasi bahasa kaum terpelajari. Variasi bahasa bidang khusus. Variasi bahasa baku dan tidak baku. Variasi baku tulis dan baku lisan. Kemudian, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan Van Oudsen tahun 1901. Ejaan Suwandi 19 Maret 1947. Ejaan Melindo 1959. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan 16 Agustus 1972. Pemakaian huruf meliputi kegunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata turunan, bentuk ulang ditulis menggunakan gabungan kata, suku kata, partikel, singkatan dan akronim, angka, dan bilangan. Pemakaian tanda baca, tanda titik.
tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Unsur asing yang belum pernah terserap dalam bahasa Indonesia seperti reservoir, shuttercock, dan deahom, parahom. Unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Bab ketiga, kata dan istilah. Kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem tetap. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Istilah itu sifatnya monosimetis. Artinya, ia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber dalam dan sumber luar. Bahasa dalam adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau serumpun. Sedangkan bahasa luar adalah bahasa asing. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai keinginan penulis. Tapi, diksi tidak hanya terbatas dalam pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan suatu gagasan atau menceritakan peristiwa. Bab 4. Kalimat. Kalimat secara umum adalah gabungan dua kata atau lebih, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sebagai pola tertentu hingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang disikat menjadi pola SPOK. Subjek adalah kalimat yang menandai apa yang dinyatakan penulis. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan penulis tentang subjek. Objek berfungsi untuk melengkapi predikat berupa aktif transitif. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan identitas. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Jenis kalimat. Kalimat dapat diklarifikasi dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan subjek dan predikatnya. Kedua, berdasarkan fungsi sintaksisnya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dalam satu klausa. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat menyebut kompleks adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa. Kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang memiliki klausa tidak lengkap. Yang termasuk dalam kalimat tidak lengkap adalah kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat urutan, dan kalimat minor. Kalimat invensi adalah kalimat yang mengharuskan predikatnya mendahului subjek. Kalimat permutasi. Kalimat bermutasi adalah kalimat yang berpola terbalik. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Oleh karena itu, kalimat efektif harus bersifat singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif harus gramatikal. Kalimat efektif harus lugas. Kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemukusan. Kalimat efektif harus sejajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.